Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Meraja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM Shift 1 modul keempat, di mana soalnya ada tiga. Untuk yang pertama, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Jadi untuk nomor satu itu, kan emang kita menggunakan RStudio. Kita lanjut ke RStudio. Dan ini untuk sintaks nomor satu, di mana untuk modul kali ini kita menginstal package accept sampling, yang dimana ini kemudian kita aktifkan dengan sintaks library accept sampling, kemudian kita definisikan unsur peluang produsen, di mana AQL-nya itu 0,008, di mana itu yang dari persentase kita bulatkan ke desimal, kemudian alfanya itu 0,05, lalu resiko produsennya itu 1 dikurang alfa. Kemudian kita definisikan unsur peluang konsumennya, di mana LQL itu sebesar 0,025 dan resiko konsumennya 0,1. Lalu kita buat rencana sampling menggunakan sintaks plan, find plan, PRP, CAQL, koma resiko produsen, kemudian untuk CRP itu sama dengan CLQL, koma resiko konsumen, di mana untuk tipenya itu binomial. Kemudian kita lanjut memasukkan sintaks menampilkan rencana sampling, di mana sintaksnya itu rencana eh, OC2, OC2, N sama dengan plan satu, C sama dengan plan satu C, R sama dengan plan satu dolar R, di mana tipenya itu binomial. Lalu kita lanjut PD sama dengan sec 0 LQL dikali 2 dot 001. Kemudian kita masukkan sintaks evaluasi rencana sampling, di mana sampling assess itu rencana PRP, eh, PRP itu AQL resiko produsen dan CRP-nya itu LQL resiko konsumen. Kemudian kita tampilkan OSI kurvanya, di mana sintaksnya itu kurva OSI sama dengan plot rencana tipe L untuk warnanya bebas, lalu judulnya itu kurva OSI. Kemudian kita jalankan saja sintaksnya untuk nomor satu. Dan ini diperoleh hasilnya, yang dimana dapat kita simpulkan untuk nomor satu itu berdasarkan perhitungan rencana sampling yang diperoleh bahwa ukuran sampel sebesar 469. Lalu nilai batas penerimaannya atau C-nya itu 7 dan batas penolakan R-nya itu 8. Terus hasil evaluasi rencana sampling menunjukkan bahwa telah telah memenuhi harapan produsen. Hal ini karena produk dengan 0,8% cacat seharusnya diterima minimal 95%. Dan hasil dari sampling plan yang dibuat adalah 96,29%. Kemudian selain itu, sampling plan ini juga telah memenuhi harapan konsumen karena produk dengan 2,5% cacat seharusnya diterima maksimal 10%, dan hasil dari sampling plan adalah 9,93. Lalu lanjut kita ke nomor 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2%.
terhadap 0,5 produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah dua produk cacat yang diterimanya. Nah, ini untuk sintaks nomor 2, di mana kita definisikan jumlah lot, yang di mana lotnya itu 800. Kemudian kita definisikan unsur peluang produsen, di mana AQL itu 0,005 dan alfanya itu 0,02 dan risiko produsen itu 1 dikurang alfa. Lalu kemudian kita definisikan unsur peluang konsumen yang dimana LQL-nya itu 0,02 dan risiko konsumen itu 0,15. Lalu kita buat rencana sampling di mana sintaksnya itu plan sama dengan find plan. PRP itu AQL dan risiko produsen. Kemudian untuk CRP itu LQL dan risiko konsumen. Di mana tipenya binomial dan N-nya itu lot. Terus kemudian kita lanjut masukkan sintaks menampilkan rencana sampling. Di mana rencana itu sama dengan OC2, N sama dengan plan N, C sama dengan plan C, dan R sama dengan plan R. Kemudian tipenya itu binomial dan PD, PD-nya itu sama dengan sec eh, 0, LQL kali 2, dot 001. Kemudian kita masukkan sintaks evaluasi rencana sampling, di mana sampling itu sama dengan assess rencana. Kemudian PRP, untuk PRP itu isinya ada AQL dan risiko produsen. Kemudian untuk CRP itu LQL dan risiko konsumen. Kemudian kita tampilkan OSI kurvanya, di mana sintaksnya itu kurva OSI sama dengan plot rencana. Untuk tipenya itu tipe L dan kolornya itu bebas, mau warna apa aja. Kemudian untuk judulnya itu kurva OSI. Kita jalankan saja sintaks nomor 2. Dan ini diperoleh hasilnya yang dimana dapat kita simpulkan bahwa perhitungan rencana sampling diperoleh bahwa ukuran sampel sebesar 484 dengan nilai batas penerimaan atau C itu 6, lalu dan batas penolakannya itu atau R itu sebesar 7. Kemudian hasil sampling ini telah memenuhi harapan produsen. Hal ini karena produk dengan 0,5% cacat seharusnya diterima minimal 98%. Dan hasil dari sampling plan yang dibuat adalah 98,81%. Selain itu, sampling ini juga telah memenuhi harapan konsumen karena produk dengan 2% cacat seharusnya diterima maksimal 15%. Dan hasil dari sampling plan adalah 14,89%. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Pertanyaan itu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata catat yang ditemukan adalah 22%, diketahui AQL 1% dengan risiko 4,5% dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia, di mana yang A itu N-nya 80, C-nya 4, dan R-nya 8. Lalu yang B itu N-nya 120, C-nya 6, dan R-nya 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Jadi untuk nomor 3 itu, sini sudah ada sintaksnya, di mana untuk yang 3A itu pertama itu kita definisikan jumlah lotnya. Di sini lotnya ada 5.000. Kemudian definisikan unsur peluang produsen, di mana AQL itu 0,01, alfanya 0,045, dan risiko produsen itu 1 dikurang alfa. Kemudian kita definisikan unsur peluang konsumen, di mana LQL-nya itu 0,05 dan risiko konsumen itu 0,075. Lalu untuk 3A ini diperoleh dari ini sama. Kemudian kita masukkan sintaks rencana sampling, di mana rencana sama dengan OC2, N itu N, C ya C. Terus kemudian tipenya binomial, kemudian PD sama dengan sec 0, LQL kali 2, dot 01. Kemudian kita evaluasi rencana sampling, di mana sintaksnya itu sampling sama dengan assess rencana PRP AQL
dan resiko produsen, dan CRP-nya itu LQL resiko konsumen. Kemudian kita tampilkan OSI kurva untuk yang 3A, di mana sintaksnya itu kurva sama dengan plot rencana 3A. Lalu untuk tipenya itu L, lalu warnanya bebas, dan judulnya itu kurva OSI 3A. Terus untuk yang B, oh sorry sorry, kita jalankan yang 3A terlebih dahulu, di mana diperoleh hasilnya dapat kita simpulkan bahwa pada rencana sampling alternatif satu didapatkan rencana tersebut memenuhi harapan produsen karena produk dengan 1% cacat seharusnya diterima minimal 95,5% dan hasil dari sampling plan yang dibuat adalah 99,87. Kemudian rencana ini juga kemudian rencana ini juga memenuhi harapan konsumen dikarenakan produk dengan 5% cacat seharusnya diterima maksimal 7,5% dan hasil dari sampling plan adalah 6,288% yang dimana berada dalam batas penerimaan harapan konsumen. Kemudian untuk yang B-nya itu ini sama seperti apa yang tadi soal, lalu kita buat rencana samplingnya dengan sintaks rencana OC2 N N3B C C3B untuk tipenya binomial sama, lalu PD sama dengan sec 0, LQL kali 2, koma dot 001. Kemudian kita masukkan sintaks mengevaluasi rencana sampling, di mana sampling sama dengan assess rencana 3B, terus untuk PRP-nya itu AQL dan risiko produsen, kemudian untuk CRP-nya itu LQL risiko konsumen. Kemudian kita tampilkan OSI kurvanya dengan sintaks kurva OSI 3B sama dengan plot rencana 3B untuk tipenya L untuk area bebas, kemudian untuk judulnya itu kurva OSI 3B. Kemudian kita jalankan saja sintaks yang 3B. Nah, ini diperoleh hasilnya yang dimana dapat kita simpulkan bahwa hasil evaluasi pada rencana sampling alternatif 2 diperoleh rencana eh, telah memenuhi harapan produsen karena produk dengan 1% cacat seharusnya diterima minimal 95,5% dan hasil dari sampling plan yang dibuat adalah 99,97%. Kemudian rencana ini juga memenuhi harapan konsumen dikarenakan produk dengan 5% cacat seharusnya diterima maksimal 7,5% dan hasil dari sampling plan adalah 6,063%, yang dimana eh, nilai tersebut berada dalam batas penerimaan harapan konsumen. Jadi seperti itu pengerjaan dari tugas mingguan tutorial PPM. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.